semangat semua buat teman-teman para pembelajar grafika. Ya, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas pembahasan tentang reproduksi teknik untuk teknologi printing, garis, half tone, dan sedikit color separation. Ya, mungkin nanti color separation lebih akan dibahas pada pembahasan color separation. Oke. Ketika kita membahas tentang teknik reproduksi, tentunya teman-teman akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan tentunya dengan screening. Ya, screening kalau di bahasa Indonesia kita sebut sebagai raster ya. Screening adalah proses bagaimana kita menjadikan dia screen, membuat menjadi raster atau rasterize. Nah, proses ini adalah merupakan sebuah proses konversi dari continuous tone menjadi half tone. Oke, ada banyak jenis screening, raster, nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Oke, sebelum kita bahas tentang screening atau raster, kita harus tahu asal muasal raster dulu. Jadi raster itu terbuat dari sebuah image yang belum ada rasternya. Image yang belum ada rasternya itu disebut dengan istilah continuous tone atau nada penuh. Oke. Nada penuh atau continuous tone biasanya digunakan untuk fotografi ya, baik pada fotografi hitam putih atau pada fotografi warna. Biasanya materialnya disebut dengan istilah lain adalah original atau gambar asli. Gambar aslinya, dokumen aslinya itu adalah biasa umumnya gambar continuous tone. Jadi sekarang nanti teman-teman coba di rumah sambil cari foto mungkin foto yang direpro dengan proses fotografi tentunya, bukan foto yang hasil di print dengan mesin digital atau mungkin dicetak dengan mesin offset. Itu berbeda, pasti sudah ada rasternya. Cuman ini adalah source aslinya, sumber asli di mana foto tersebut belum ada rasternya, yaitu foto fotografi yang teman-teman mungkin pernah punya di rumah, dicetak dengan proses fotografi. Nah, teman-teman lihat situ, gunakan loop teman-teman yang pernah saya sarankan untuk teman-teman memiliki loop. Gunakan loop tersebut, kemudian lihat apakah di sana terdapat raster atau tidak. Oke, dan perhatikan juga mana area shadow, area yang gelap, dan juga mana area highlight. Tentunya di dua area ini akan terlihat apakah di situ ada raster atau bukan. Oke, sebagai contoh, area shadow saya jelaskan di sini. Area shadow itu adalah area yang sangat gelap seperti ini. Ini area shadow. Ini shadow ya. Area gelap. Oke, bagian gelap ini harusnya terdapat raster yang paling besar kalau sudah ada rasternya. Tapi di area highlight terdapat raster-raster yang kecil seperti ini highlight. Oke, ini highlight ya. Jadi dia bukan area putih, beda sama area putih buat area bukan. Tapi dia area yang ada raster tipis seperti ini highlight. Oke, ini highlight. Ini shadow-nya di sini, teman-teman bisa lihat shadow-nya di sini. Oke, ini shadow. Ya, setelah shadow itu. Kemudian ini shadow ini shadow, nah ini shadow. Ya, jadi area-area yang gelap itu adalah shadow dan highlight itu adalah area yang terang. Oke, kemudian berdasarkan fotografi ya, warna dalam fotografi tersebut kita bisa lihat apakah di area highlight. Biasanya sih di highlight ini terlihat raster. Jika terdapat raster atau bintik-bintik kecil, maka itu adalah hasil foto repro, artinya sudah direproduksi. Cuman ketika teman-teman tidak menemukan raster, berarti itu kemungkinan itu adalah foto aslinya, dokumen asli atau yang masih menggunakan continuous tone atau nada penuh ini. Oke. Kemudian bagaimana half tone atau nada lengkap? Nah, half tone, nada lengkap tentunya nada atau hasil reproduksi dari sebuah original, dari sebuah dokumen continuous tone. Dokumen continuous tone tersebut direproduksi dengan teknologi cetak offset, cetak saring, atau teknologi cetak rotografur atau flexo, bahkan digital printing sekalipun, dia bisa menghasilkan yang namanya half tone atau nada lengkap. Bagaimana cara membedakan half tone? Tentunya teman-teman ketika dilihat di area di zoom, misalkan kita lihat di area ini pakai loop, nah hasil yang muncul nanti ketika dilihat ya gambarnya seperti ini. Ya, ada semacam titik-titik. Nah, itulah yang disebut dengan raster. Ya, ketika diperbesar. Area ini diperbesar akan menemukan raster. Dot tergantung warnanya. Ketika dia warnanya hitam putih, tentunya dotnya akan hitam putih. Kemudian bagaimana ketika warna?
full color. Full color teman-teman tidak akan menemukan dot-dot hitam putih, namun teman-teman akan menemukan percampuran dari 4 warna, yaitu cyan, magenta, yellow, black, yang mungkin teman-teman sudah sering dengar ya. Oke, pada perkuliahan sebelumnya. Oke, jadi ini perbedaannya antara fotografi dan foto reproduksi. Ya. Fotografi menghasilkan continuous tone, sedangkan foto reproduksi menghasilkan half tone. Baik, selain raster, terdapat juga line atau garis. Garis ini biasa digunakan untuk beberapa kebutuhan-kebutuhan reproduksi yang sifatnya security atau fancy ya. Contohnya seperti teman-teman perhatikan uang. Nah, paling gampang tuh teman-teman sampelnya teman-teman bisa ambil uang yang teman-teman miliki. Kalau nggak ada uang, cari uang dulu. Nggak bercanda. Jadi cari uang yang teman-teman miliki, teman-teman bisa lihat apakah di situ rasternya seperti apa di situ. Nah, raster yang muncul di uang itu bukan lagi dot-dot kecil, tapi berupa garis-garis halus. Nah, perpaduan garis-garis halus itu dibutuhkan untuk proses security, di mana security tersebut security pada garis ya tentunya menyulitkan bagi orang awam untuk mereproduksi kembali. Jadi ketika teman-teman menemukan uang, terus uangnya dilihat pakai loop ternyata bukannya raster tapi malah garis, nah itu ada permasalahan tuh sama uang teman-teman gitu ya. Jadi bisa jadi uangnya uang mainan gitu ya yang beli di abang-abang. Oke, proses perekaman garis ini juga sama sebenarnya, ada yang menggunakan teknologi digital, ada juga menggunakan teknologi konvensional. Pada dasarnya sih ketika sebelum ada teknologi digital, proses pembuatan acuan garis ini ya tentunya menggunakan film ya tentunya. Film di mana film ini direproduksi dengan menggunakan kamera horizontal. Kamera ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang conventional reproduction. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kemudian di sini ada prosesnya seperti apa untuk menghasilkan sebuah origination line. Oke, di samping raster. Oke, pada pembahasan analog screening kita akan membahas beberapa hal tentang screen atau halftone. Oke, untuk pembahasan continuous tone kita sudah cukupkan di awal karena continuous tone tidak ada pengukurannya. Teman-teman bisa lihat langsung ya, gunakan loop yang teman-teman sudah miliki, atau kalau belum punya ya silahkan cari di online shop, banyak sekali dan harganya juga variatif, cukup terjangkau. Kemudian untuk screening atau halftone, nah itu baru bisa teman-teman gunakan loop untuk dilihat apakah ada rasternya atau tidak. Raster apa aja yang teman-teman perlu perhatikan? Tentunya raster itu dibagi menjadi beberapa level ya, beberapa tingkatan. Ada namanya highlight, ada juga namanya shadow, ada juga namanya middle tone. Ini namanya shadow tone. Shadow area yang tergelap itu antara 80 sampai dengan 100. Oke. Kemudian di bawahnya lagi adalah middle tone. Ya, ini antara 20 sampai 80. Sedangkan antara 20 sampai 0 itu adalah highlight. Oke. Ini middle tone. Ini highlight. Kemudian ini adalah shadow. Oke. Nah, ketiga level ini biasanya yang paling aman itu adalah di daerah-daerah middle tone. Sedangkan di daerah shadow teman-teman biasanya agak sulit nih melihatnya. Kadang mesin-mesin yang kurang bagus, mesin cetak yang kurang bagus, bisa mengenerasikan atau menghasilkan shadow yang bukan lagi terlihat rasternya, namun block solid. Itu kalau karakteristik mesinnya kurang bagus ya, artinya dot G-nya terlalu tinggi, sehingga cetakannya malah bukannya ketemu highlight-nya, bukannya muncul raster 90% atau 95%, namun yang muncul adalah solid block 100% gitu kan ya. Jadi ini adalah tanda-tanda mesin tersebut kurang bagus dalam mereproduksi dot gain. Sedangkan ketika teman-teman perhatikan di shadow, ketika teman-teman menemukan cetakan yang tidak berhasil menghasilkan shadow antara original filenya dengan result of print-nya, teman-teman lihat di original file, oh ada rasternya ini 5% gitu kan. Tapi ketika dicetak kok malah nggak ada rasternya gitu kan, malah tidak ada sama sekali. Itu merupakan contoh reproduksi yang tidak baik ya. Tidak baik artinya bisa jadi dalam CTP-nya atau komputer filmnya atau dalam proses reproduksi acuan cetaknya dia tidak berhasil untuk menghasilkan raster halus. Oke, itu yang perlu diperhatikan sebagai parameter ukur dari raster tersebut. Jadi kita bagaimana mengukur raster ya kita lihat di area shadow dan area highlight-nya. Kalau untuk middle tone jarang dilihat memang, cuman
memang ini yang membentuk warna itu terlalu yellowish, bluish, atau reddish itu dari middle tone-nya. Kemudian perbandingannya dengan continuous tone seperti apa? Jadi continuous tone itu seperti ini teman-teman. Ini juga sama, ada highlight, ada shadow, ada middle tone, dan ada highlight-nya. Oke, jadi ada beberapa tingkatan juga. Tapi continuous tone teman-teman tidak akan menemukan raster di dalamnya. Oke, yang ada hanya gradasi yang halus dan smooth. Oke, karena dia tidak diproduksi oleh proses screening ya, atau proses perasteran. Tidak ada metode reproduksi. Oke, dan untuk raster tersebut ini juga ada satuannya teman-teman. Nanti kita bisa lihat. Oke, di sini ada, nah, sudut raster. Sudut raster ini biasanya digunakan untuk proses pencetakan warna ya. Oke, untuk sudut raster bervariasi teman-teman. Teman-teman bisa modifikasi dari 0 hingga 360 derajat. Namun masing-masing sudut raster itu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Seperti di sini kita bisa lihat di gambar ini ada sudut raster 90 derajat. Oke. Kemudian ada sudut raster 45 derajat. Kemudian ada masing-masing kita bisa teman-teman bisa zoom, nanti filenya saya kirimin, melihat di file PDF-nya diperbesar, coba dilihat seperti apa sudut 90 derajat. Oke, contohnya seperti gambar yang sebelumnya atau gambar yang ke depan, teman-teman bisa lihat ini posisi kalau diperbesar raster itu posisinya berjajar vertikal ke atas atau horizontal 90 derajat. Sedangkan kalau 45 derajat teman-teman akan perhatikan kalau misalkan diperbesar zoom dengan kaca pembesar, maka rasternya itu akan membentuk sudut 45 derajat. Jadi sebenarnya ini lebih ke arah bagaimana screen atau film screen filter yang digunakan untuk produksi film itu diletakkan 45 derajat atau 90 derajat untuk mereproduksikannya. Oke, kemudian satuan raster itu ada namanya LPI, line per inch. Jadi bagaimana mengukur raster itu ada dua metode, ada namanya dot per inch, DPI, ada juga LPI, line per inch. Oke, sampel yang ada di samping teman-teman ini namanya 55 line per inch. Jadi kalau teman-teman lihat dalam 1 incinya, katakanlah misalkan dari gambar itu segini seinci nih. Seinci persegi, ini terdapat 55 garis. Jadi kalau misalkan tadi ini sudutnya 90 derajat ya. 90 derajat ini ke atas, ada raster itu berbaris 90 derajat sebanyak 55 baris per incinya. Oke. Kemudian atau setara dengan 20 lines per cm. Ini karena berubah satuan inch ke cm-nya aja. Begitu juga dengan image yang sebelahnya. 65 lines per inch, 65 LPI biar gampangnya. Yang paling sebelah kanan adalah 85 LPI. Oke, apa yang teman-teman lihat perbedaannya antara gambar yang pertama, kedua, dan ketiga? Iya, mungkin teman-teman bisa lihat yang ketiga, yang 85 LPI lebih halus Pak. Oke, benar. Karena semakin tinggi LPI-nya atau DPI-nya, maka image yang dihasilkan oleh mesin tersebut, reproduksi tersebut akan semakin smooth ya, semakin halus, semakin tidak terlihat dot-dotnya dan raster-rasternya. Jadi semakin tinggi LPI-nya, semakin halus gambar yang dihasilkan. Begitu juga dengan DPI, sama. Bedanya hanya satuannya bukan line, bukan garis, bukan baris, namun titik per inch. Oke. Nah, contohnya di sini ada beberapa sampel. Kalau teman-teman menggunakan ketika teman-teman mereproduksi sebuah cetakan ya, misalkan kertas atau koran. Nah, di sini ada sampel. Ketika di standar Amerika itu kalau dan Inggris biasanya menggunakan untuk pencetakan kertas atau plain paper majalah, teman-teman bisa menggunakan 133 LPI atau 150 LPI screen. Nah, tapi kalau untuk koran biasanya lebih rendah lagi, 63 LPI gitu ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa tinggi? Kenapa bisa rendah? Nah, sebenarnya kaitannya dari LPI ini nanti akan disesuaikan dengan kertas yang digunakan, juga mesin atau teknologi cetak yang digunakan. Contohnya, ketika teman-teman mencetak offset. Mencetak offset kan tentunya menggunakan plat offset. Plat offset itu sanggup menghasilkan raster yang halus sekali. Jadi detail yang cukup halus gitu kan. Teman-teman bisa menggunakan hingga 200 LPI bahkan gitu kan. Tapi kita balik lagi, kertasnya sanggup apa enggak? Ketika teman-teman saya pakai plain paper HVS. HVS itu kertasnya
uncoated kan, ada pori-pori kertasnya. Kalau rasternya terlalu halus, maka dia akan pertama lebih boros tinta, kemudian image yang dihasilkan jadi nggak bagus ya, nggak maksimal karena terlalu berlebihan rasternya, line-nya gitu kan ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan cukup di 133 atau maksimal 150 LPI kalau dia art paper gitu kan. Kemudian kalau kertas koran kan dia lebih bulk, kemudian pori-porinya lebih kasar, maka kita menggunakan raster yang hanya di 65 LPI. Begitu juga ketika teman-teman mencetak sablon misalkan gitu. Cetak sablon, cetak saring. Cetak saring itu kan permukaannya jauh lebih kasar. Apa yang disablon? Kaos, Pak, gitu kan. Kaos itu kan permukaannya jauh lebih kasar dibandingkan kertas. Berarti hanya menggunakan raster yang jauh lebih rendah lagi dibandingkan 65 LPI. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat baju yang dicetak ke warna sparasi atau dengan warna gambar muka, itu akan terlihat rasternya begitu kasar. Oke. Sekarang nanti coba lihat lemarinya ya teman-teman ya. Ada nggak tuh kaos yang ada separasi muka A atau mungkin gambar-gambar gradasi. Nah, ketika ada gambar gradasi, perhatikan rasternya. Nggak perlu pakai loop, teman-teman juga sudah berhasil melihat raster yang dicetak oleh cetak saring tersebut. Oke, proses pembuatan screening tadi sudah disinggung sedikit. Jadi ketika proses reproduksi, contohnya pakai kamera vertikal tadi, kamera horizontal tadi, maaf, itu ketika dalam batasan original, ini continuous tone, ini half tone yang ingin dihasilkan. Oke, antara continuous tone ini gambar originalnya, kemudian ini adalah filmnya nanti yang akan dihasilkan. Oke, di antara ini ada lensa. Oke, pada lensa ini nanti teman-teman akan mengubah ya gambar dari original ini dari gambar original asli akan berubah menjadi film. Oke, image-nya akan dipindahkan ke film melalui lensa ini. Oke, kemudian di antara lensa tersebut terdapat kaca. Nah, kaca ini namanya glass screen. Nah, lensa dengan film yang nanti akan kita repro ini diletakkanlah sebuah filter atau semacam kaca untuk membuat screeningnya. Nah, ini untuk tahapan konvensional ya. Jadi nanti urutannya antara film, kalau teman-teman lihat ini ada film, kemudian kontak screen, kemudian di sini ada transparent original atau continuous tone gray value. Jadi urutannya seperti ini. Nah, ini adalah urutan ketika teman-teman membuat raster. Jadi nanti raster itu di glass screen ini ada pilihannya nih, mau pakai berapa LPI, mau berapa DPI, terus sudutnya berapa, 45, 90, 15, itu sudah disiapkan dari glass screen-nya. Oke, teman-teman tinggal ganti aja nih glass screen-nya. Oke, ini tahapan konvensional, teman-teman. Tapi ketika teman-teman menggunakan tahapan digital, tidak perlu lagi pakai ini, teman-teman tinggal pilih nih. Bagaimana caranya merubah screening itu ada di RIP servernya. Ya, kemarin sudah sempat kita bahas juga bagaimana cara kerja RIP, apa aja itu RIP server, atau mungkin kalau belum dibahas, teman-teman bisa di pembahasan berikutnya. Oke, kemudian selain itu ada istilah lagi duotone. Apa itu duotone? Duotone itu adalah variasi dari halftone proses. Kalau tadi teman-teman lihat halftone itu satu warna kan? Nah, duotone ini sama-sama halftone, tapi halftone tersebut dibuat menjadi dua film yang sama, namun menggunakan dua tinta yang berbeda. Oke, film yang sama tersebut kita bikin plat dua-duanya, kemudian dicetak dengan dua warna yang berbeda. Oke, dua warna yang berbeda, misalkan warna hitam dan warna yang lain ya. Misalkan di sini contohnya warna biru. Efeknya jadi terlihat seperti ini. Nah, ini terlihat seperti gambar ini. Ini adalah duotone. Jadi dia bukan full color, bukan juga apa itu warna biru doang. Enggak, kalau warna biru doang maka teman-teman nggak akan menemukan ini hitam. Gitu. Ya, ini campuran antara hitam dan biru. Oh, kenapa Pak kalau nggak pakai tinta biru dongker? Nggak bisa seperti ini hasilnya, oke? Nggak bisa seperti ini hasilnya, gitu. Ini adalah campuran dari dua film yang sama, dua raster yang sama, sudutnya sama pun nggak masalah ya. Jadi sudutnya bisa jadi sama gitu kan ya. Namun warnanya direproduksi dengan ditimpa lagi dengan warna yang lain selain warna hitam. Tuh, ini hasilnya adalah duotone. Baik, jenis-jenis raster atau type of screening. Jenis-jenis raster pada teknologi cetak atau prepress
teman-teman bisa membagi menjadi ada dua jenis tipe raster sebenarnya. Ada namanya AM screening atau AM ini panjangan dari amplitude modulated. Kemudian ada lagi FM screening atau frequency modulated atau modulation. Nah, masing-masing screening ini punya kelebihan dan kekurangan, teman-teman. Nah, kelebihan dan kekurangannya nanti kita akan bahas. Sebelumnya teman-teman perlu tahu yang mana yang AM screening, mana yang FM screening. Sebelah kanan ini adalah yang AM screening. Ini adalah AM. Oke, ini AM. Amplitude modulation. Kemudian ini adalah FM screening. Oke. Kemudian namanya, yang mana sih yang sering kita pakai? Ya, sebelumnya tadi kita juga sudah sempat lihat beberapa jenis-jenis raster ya. Kemudian ada beberapa sudut raster. Kemudian juga ada pengaturan-pengaturan raster, DPI dan LPI ya. Itu biasanya kita menggunakan istilah tersebut di istilah AM screening. Sedangkan di FM screening tidak banyak yang menggunakan istilah-istilah seperti itu. Karena FM screening pertama karakteristiknya dia tidak memiliki sudut raster. Oke, ini ya termasuk dalam kelebihan dan kekurangannya ya. Kekurangannya FM kita bahas di AM screening dulu, rasternya itu lebih besar dibandingkan FM screening. Jadi kalau di FM screening, rasternya kelihatan lebih kecil, gitu kan, lebih halus. Teman-teman bisa lihat kan lebih halus ya. Oke, kemudian pola rosette ya, rosette patternnya itu bisa terlihat oleh mata manusia biasa. Oke, pola rosette atau pola yang terlihat di sini sangat jelas sekali ya ketika ada efek Moir, ada efek-efek lainnya seperti sudut raster yang salah atau over dot gain, itu akan terlihat lebih jelas ketika teman-teman menggunakan AM screening. Sedangkan ini menjadi kelebihan buat FM screening karena FM screening tidak akan muncul efek rosette ya, efek raster-raster yang salah, kemudian juga dot gain juga bisa lebih berkurang ketika menggunakan FM screening. Kita bisa lihat di sebelah kanan sini ada contohnya kelebihannya AM screening, dia juga memiliki sudut raster ya. Tadi kalau ada pembahasan sudut raster di presentasi ini itu lebih ke arah AM screening. Tapi kalau di FM screening teman-teman tidak menemukan sudut raster. Meskipun FM juga memiliki highlight, memiliki shadow, memiliki middle tone dan juga memiliki highlight tapi tidak memiliki sudut raster. Oke. Baik, untuk pencetakan warna separasi atau warna campuran ya, warna proses, maka teman-teman sangat berpengaruh sekali di sudut raster tadi yang kita bahas. Jadi fungsi sudut raster itu kalau misalkan suatu warna tidak terlihat sekali ya perbedaannya. Tapi ketika untuk full color atau pencetakan 4 warna, separasi atau warna proses, maka penggunaan 4 sudut raster ini sangat penting karena 4 sudut raster ini, sudut raster yang warna yang bercampuran ini akan overlapping, akan saling menumpuk ketika teman-teman mereproduksi image. Nah, makanya kalau penumpukannya salah, maka akan terjadi permasalahan yang disebut dengan istilah Moir. Moir ini adalah permasalahan yang muncul ketika teman-teman kesalahan penggunaan sudut raster. Nah, karena itu untuk supaya hasil dari reproduksinya baik dan sempurna, gambarnya tidak terbentuk pola rosette, maka teman-teman harus menggunakan sudut raster yang sudah ditentukan. Setidaknya, kalaupun emang nggak mau pakai angka yang sama, ya boleh pakai angka yang lain, tapi sudutnya tidak boleh bersamaan. Contohnya misalkan di sini warna black ya. Black ini sudutnya 45 derajat. Teman-teman bisa lihat di sini sudutnya 45 derajat tuh. Rasternya tuh berbaris 45 derajat. Oke, nah ini 45 derajat. Sedangkan magenta diisi dengan angka 75 derajat. Ya kan, teman-teman bisa lihat perbarisannya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya di cetakan. Teman-teman setelah ini cari cetakan, ambil loop, kemudian teman-teman lihat secara langsung live bagaimana posisi sudut raster. Ini 90 derajat untuk warna yellow. Sorry, ini nggak miring ya, lurus semuanya lurus. Oke, lurus. Kemudian side-nya sih 105 derajat. Jadi ini tidak boleh saling bertumpukan. Oke. Dan ini adalah standar ukuran yang ditetapkan. Atau teman-teman bisa membuat standar sendiri. Misalkan, oh saya nggak mau pakai 90 Pak, saya mau pakainya 0. Boleh, silahkan gitu. 45 untuk black, kemudian magenta saya nggak mau pakai 75 Pak. Saya mau pakainya gimana kalau 15 Pak, boleh nggak? Oh boleh gitu ya. Silahkan aja. Yang penting jangan, tapi siap konsekuensinya gitu. Siap konsekuensinya. Ya silahkan teman-teman modifikasi sendiri nanti ketika teman-teman membuat sebuah cetakan.
Dan kemudian ketika teman-teman menempatkan penumpukan warna itu pada sudut yang tepat, misalkan tadi katakan di sini yellow 90, yellow 90 ya, kemudian magenta di sini 75, cyan 105, dan black 45, maka teman-teman akan menemukan percampuran antara yellow dan cyan itu seperti ini, ya, warna hijau, dan penumpukannya lebih teratur ya. Ini ketika diperbesar, teman-teman lihat yellow dan magenta, cyan plus cyan ya, seperti ini. Ketika dilihat di sebuah objek cetakan, diperbesar ya seperti ini. Padahal dari gambar image yang seperti ini tadinya diperbesar jadi seperti ini. Oke, kalau teman-teman lihat dari jarak jauh, itu seakan-akan tidak terlihat rasternya ya. Ketika dilihat secara dekat, oh ternyata dalam raster. Dan ini adalah bedanya antara halftone dan continuous tone. Kalau halftone tadi tidak memiliki raster, artinya gambar original, sedangkan di continuous tone teman-teman akan menemukan raster ya. Ada titik-titik hasil reproduksi agar mesin tersebut atau agar proses cetaknya mampu untuk mereproduksi sebuah original. Jadi mesin cetak di sini ya bisa jadi mesin offset, mesin flexo, mesin rotografur, kemudian mesin cetak saring misalkan, dan atau cetak digital sekalipun ada rasternya. Oke. Mungkin itu yang bisa disampaikan teman-teman. Seandainya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom pertanyaan atau kolom komentar ini. Kemudian nanti kita bisa diskusikan di forum yang sudah disediakan ya. Dan ada beberapa eksperimen yang teman-teman tentu perlu lakukan. Tentunya setelah ini coba teman-teman cari loop, cari cetakan, dan lihat secara langsung bentuk raster, kemudian sudut raster. Setelah itu juga rasternya apa aja ya, warnanya apa aja, mungkin ada warna cyan, magenta, yellow, dan black, atau bahkan teman-teman bisa menemukan nanti seandainya ada warna khususnya Pak. Nah ini yang menarik, kalian juga teman-teman bisa menemukan Pak ini nggak ada rasternya, tapi ini hasil reproduksi kok bisa nggak ada rasternya. Nah kita akan bahas di pembahasan pada kolom atau pada forum berikutnya. Karena raster itu nanti teman-teman akan menemukan ada dua jenis raster, ada AM screening sama FM screening. Nah, apa itu bedanya AM screening dan FM screening? Teman-teman bisa lihat secara live di cetakan yang teman-teman miliki ya. Cetakan sekitar teman-teman. Sebenarnya barangnya sudah ada, cuman kita kadang-kadang tidak memperhatikan secara detail. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.